Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak Haryadi Rusnawan. Kali ini kita akan membahas soal sumatif akhir semester 1 pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Yuk kita mulai yuk. Di bawah ini yang termasuk contoh kalimat fakta adalah: A. Besok paman datang akan berkunjung ke rumah kami. B. Jumlah pendudukan Kota Padang sebanyak 2 juta jiwa. C. Harga saham gabungan naik turun. D. Siswa kelas 6 yang ikut lomba cerdas cermat sekitar 20 anak. Jawabannya adalah B. Jumlah pendudukan Kota Padang sebanyak 2 juta jiwa. Berikut ini yang benar tentang kalimat langsung adalah: A. Kalimat yang mengutip ucapan atau kata-kata seseorang dengan mengubah kata-kata tersebut. B. Kalimat yang mengutip langsung ucapan kata-kata seseorang tanpa mengubah kata-kata tersebut. C. Kalimat yang mengutip ucapan atau kata-kata seseorang dengan sedikit perubahan. D. Kalimat yang mengutip ucapan atau kata-kata seseorang dengan menambahkan kata-kata tersebut. Jawabannya adalah B. Andi mengatakan bahwa mereka akan belajar kelompok di rumah Budi. Kalimat tersebut jika diubah menjadi kalimat langsung adalah: A. Andi berkata, "Aku akan belajar kelompok di rumah Budi." "Dia akan belajar kelompok di rumah Budi," kata Andi. Andi berkata, "Kami akan belajar kelompok di rumah Budi." Andi berkata, "Kami akan belajar kelompok di rumah Budi." Jawaban yang paling tepat adalah C. Andi berkata, "Kami akan belajar kelompok di rumah Budi." Kata Rania, "Saya akan ke rumah nenek nanti sore." Kalimat tidak langsung dari kalimat tersebut adalah: A. Rania mengatakan bahwa aku akan ke rumah nenek nanti sore. B. Rania berkata bahwa aku akan ke rumah nenek nanti sore. Rania mengatakan bahwa dia akan ke rumah nenek nanti sore. D. Aku akan ke rumah nenek nanti sore, kata Rania. Jawabannya adalah C. Rania mengatakan bahwa dia akan ke rumah nenek nanti sore. Tujuan dari teks eksplanasi adalah: A. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu produk atau kegiatan. B. Menyajikan hiburan. C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. D. Menyatakan hasil laporan observasi. Jawabannya adalah C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Dalam rangka Hari Meteorologi Sedunia, para siswa membuat poster agar masyarakat lebih tanggap pada perubahan iklim dan ketahanan air. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Kemarin sehat, hari ini sehat, besok sehat, lusa sehat. B. Kita butuh perubahan gaya hidup, bukan perubahan iklim. C. Memberi bantuan pada orang lain berarti menyelamatkan orang lain. D. Menggunakan obat harus secara teratur dan sesuai hukum. Jawabannya adalah B. Kita butuh perubahan gaya hidup, bukan perubahan iklim. Perhatikan puisi berikut ini. Ombak memecah di tepi pantai, angin berhembus lemah lembut, nyur kelapa melambai-lambai, di ruang angkasa awan bergelut. Puisi di atas menggunakan gaya bahasa: A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Asosiasi, D. Simile. Jawabannya adalah A. Personifikasi. Kalimat yang menggunakan majas metafora yaitu: A. Tikus berdasi masih berkeliaran bebas di negeri ini. B. Angin berbisik di telingaku. C. Langit biru mengingatkan aku pada kenangan indah masa kecil. D. Dia berbicara seperti air yang mengalir. Jawabannya adalah A. Tikus berdasi masih berkeliaran bebas di negeri ini. Perhatikan paragraf berikut ini. 1.
RSU ini direncanakan merupakan satu di antara alternatif tempat pemilihan pengobatan di kota ini. 2. Di RSU ini dipasang 2 alat canggih atau ECG untuk mendeteksi kelainan jantung buatan Jerman. 3. Pengelola RSU berusaha melengkapi pengobatan setingkat RSU di kota besar. 4. Jika pertambahan penduduk meningkat 2% per tahun, RSU ini menjadi alternatif pertama dalam pemilihan kesehatan. 5. Ada kasus bahwa pelayanan kesehatan bermutu lebih mudah dikenal dari kejanggihan infrastruktur klinik maupun rumah sakit. Kalimat yang mengandung fakta terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Di RSU ini dipasang 2 alat canggih atau ECG untuk mendeteksi kelainan jantung buatan Jerman. Perhatikan paragraf berikut ini. 1. Pemkot Depok telah menertibkan 700 pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. 2. Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. 3. Di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. 4. Penertiban yang berlangsung tanggal 26 Desember itu disambut dengan senang oleh para pengguna jalan. Kalimat pendapat pada teks tersebut terdapat pada nomor A1, B2 dan 3, C3, D3 dan 4. Jawabannya adalah B, 2 dan 3. Bacalah paragraf berikut ini. Sulit meminta maaf dan sulit memberi maaf sesungguhnya merupakan sifat manusia pada umumnya. Namun, peluang untuk meminta maaf dan memberi maaf pastilah selalu ada. Jika setiap orang bersedia memberi maaf, alangkah tentram dan nikmatnya kehidupan di muka bumi ini. Lebih dari itu, apabila setiap orang sadar bahwa memberi maaf itu bahkan lebih mulia nilainya daripada meminta maaf. Pendapat yang tepat sesuai paragraf di atas adalah A. Memberi maaf dan meminta maaf merupakan sikap yang baik. B. Meminta maaf lebih mulia daripada memberi. C. Sulit bagi kita meminta maaf terlebih dahulu. D. Kita jangan meminta maaf jika tidak bersalah. Jawabannya adalah A. Memberi maaf dan meminta maaf merupakan sikap yang baik. Latar belakang sebuah laporan hasil pengamatan berisi A. Waktu, B. Tempat, dan hasil pengamatan. B. Tujuan pengamatan. C. Alasan yang melatar belakang dilakukannya pengamatan. D. Rencana melakukan pengamatan. Jawabannya adalah A. Waktu, tempat, dan hasil pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah A. Disusun sebelum melakukan pengamatan. B. Disusun setelah melakukan pengamatan. C. Disusun saat melakukan pengamatan. D. Disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Jawabannya adalah B. Disusun setelah melakukan pengamatan. Laporan hasil pengamatan harus memuat A. Hal yang diamati, waktu pengamatan, orang yang mengamati, kesimpulan. B. Hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, kesimpulan. C. Hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, orang yang mengamati. D. Hal yang diamati, orang yang mengamati, hasil pengamatan, kesimpulan. Jawabannya adalah B. Kalimat yang menyatakan hasil dari kegiatan pengamatan adalah A. Rencananya di tempat ini akan dibangun sebuah pasar ikan. B. Kemungkinan mereka akan tetap bertahan walaupun Pemda melakukan penggusuran. C. Keadaan masih gelap gulita, tetapi para pedagang sudah ramai menawarkan barang dagangannya. D.
dampak dari pembangunan pasar di tempat ini adalah perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Jawabannya adalah D. Dampak dari pembangunan pasar di tempat ini adalah perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Urutan penyajian laporan pengamatan yang benar adalah A. Waktu kunjungan, tempat, pengamat, dan hasil pengamatan. B. Hari atau tanggal, lokasi, hasil pengamatan, dan kesimpulan. C. Hari dan tanggal, hasil pengamatan, dan laporan hasil pengamatan, judul laporan. D. Judul laporan, nama kegiatan, lokasi, waktu, objek yang diamati, dan hasil pengamatan. Jawabannya adalah D. Bacalah paragraf berikut ini. Lalu lintas sangat padat, terutama pada pukul 6-7 pagi. Pada saat itu, jalan dipadati anak-anak sekolah dan pekerja. Setelah pukul 8, jalan mulai tampak sepi. Kendaraan yang melintas pada umumnya adalah kendaraan umum dan beberapa sepeda motor. Pada pukul 13-14, lalu lintas kembali padat. Itulah waktu belajar dan beberapa pekerja pulang. Namun, padatan itu tidak sampai menimbulkan kemacetan. Laporan pengamatan di atas dilakukan di A. Jalan raya, B. Jalan setapak, C. Jalan tol, D. Jalan perumahan. Jawabannya adalah A. Jalan raya. Penulisan waktu pengamatan yang tepat dalam sebuah laporan pengamatan adalah A. Rabu 12 Oktober 2018. Tulisannya bisa dilihat pada A, B, C, D ini, huruf besar, huruf kecil, dan koma. Dan jawaban yang tepat adalah D. Bacalah paragraf berikut ini. Pada tanggal 20 Desember 2023, siswa kelas 6 SD Pancasila berkunjung ke salah satu pabrik pembuatan bakpia di Yogyakarta. Para siswa SD Pancasila melihat proses pembuatan bakpia secara langsung. Mereka melihat proses pembuatan adonan kulit bakpia, pembuatan isi bakpia, proses pembelian isi pada adonan kulit bakpia. Mereka juga melihat proses pemanggangan hingga proses pengemasan bakpia. Selain berbelanja bakpia, para siswa dipersilakan mencicipi contoh bakpia yang disediakan pemilik pabrik bakpia. Isi laporan tersebut adalah A. Tempat pengolahan bakpia, B. Kunjungan siswi SD Pancasila ke pabrik bakpia, C. Kunjungan ke Yogyakarta, D. Kunjungan ke pabrik kue. Jawabannya adalah B. Kunjungan siswa-siswi SD Pancasila ke pabrik bakpia. Bacalah paragraf berikut ini. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut adalah A. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. B. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. C. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim, mulai dari kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. D. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Jawabannya adalah A. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Tujuan dari teks eksplanasi adalah A. Menyajikan hiburan, B. Menyatakan hasil laporan observasi, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu produk atau kegiatan. Jawabannya adalah C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Suatu tanggapan yang disampaikan harus didukung oleh A. Pernyataan-pernyataan, B. Data fakta,
C. Informasi. D. Ringkasan data. Jawabannya adalah B. Data dan fakta. Tujuan utama dari infografik adalah A. Agar lebih menarik sehingga mudah menangkap informasi. B. Informasi disampaikan secara lengkap dan panjang. C. Menampilkan informasi dengan cara tidak sederhana. D. Agar informasi lebih sulit dipahami. Jawabannya adalah A. Agar lebih menarik sehingga mudah menangkap informasi. Infografik yang efektif harus A. Memiliki tata letak yang acak dan tidak teratur. B. Bahasa yang sangat teknis dan kompleks. C. Mengandung sebanyak mungkin informasi dalam satu halaman. D. Menyampaikan pesan secara singkat dan jelas. Jawabannya adalah D. Menyampaikan pesan secara singkat dan jelas. Pernyataan berikut yang bukan termasuk dari manfaat infografik adalah A. Mengilustrasikan data. B. Menyederhanakan data. C. Menggambarkan perbandingan. D. Mempersulit informasi. Jawabannya adalah D. Mempersulit informasi. Langkah pertama untuk membuat infografik adalah A. Menentukan tema. B. Memilih gambar. C. Warna. D. Memasukkan data. Jawabannya adalah A. Menentukan tema. Kamu akan membuat infografik dengan tema mengurangi dampak perubahan iklim. Maka gambar yang harus kamu masukkan adalah A. Air, lampu, pohon. B. Pohon, api, binatang. C. Bangunan, buku, lampu. D. Infus, obat, masker. Jawabannya adalah A. Air, lampu, dan pohon. Lestarikan lingkungan hidup untuk menjaga bumi. Teks poster tersebut berisi ajakan untuk melaksanakan A. Kerja bakti. B. Gotong royong. C. Kemah. D. Penghijauan. Jawabannya adalah D. Penghijauan. Struktur teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi penulis. B. Pendahuluan, pernyataan umum, urutan sebab akibat, kesimpulan. C. Pernyataan umum, pembahasan, kesimpulan. D. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, resolusi. Jawabannya adalah A. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi penulis. Langkah pertama meringkas teks eksplanasi adalah dengan A. Mencari gagasan utama teks. B. Membuat kerangka teks. C. Membaca keseluruhan teks. D. Merevisi teks. Jawabannya adalah C. Membaca keseluruhan teks.